Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pertolongan dan aturan kami sepanjang hidup kami merasakan sukacita dan damai serta dari Tuhan. Bapa di sorga, tiba pada saatnya kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang berkati kami semua Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan kami dapat wartakan dengan baik sesuai apa Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami sambut kebenaran firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Di bawah satu perikop, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perenungan kita pada malam hari ini tentang dua macam dasar yang dituliskan oleh Injil Matius itu sendiri, di mana pada waktu itu Matius menuliskan tentang kisah Kristus, kita Yesus dalam kehidupan dan melayani di dunia ini selama 3,5 tahun kurang lebih. Di saat itu, pertama, sebelum Tuhan menyampaikan pengajaran dua macam dasar ini, Tuhan menyampaikan bagaimana hal-hal pengajaran menghadapi tentang pengajaran-pengajaran sesat, tentang kewaspadaan terhadap pengajaran sesat. Nah, sebelum jauh, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, alangkah baiknya kita mengetahui Matius itu siapa, atau penulis kitab Matius itu siapa, yaitu Matius sendiri. Dia adalah pemungut cukai pada saat itu. Tetapi pada saat pemilihan ke-12 murid Tuhan Yesus memilih Matius sebagai salah satu dari murid Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini saya memberi tema bagi kita, yakni dasar pengenalan akan Kristus. The base knowing of God. Dasar pengenalan akan Kristus. Setiap orang yang ingin mengenal seseorang, setiap kita manusia ingin mengenal seseorang, tentu harus kita mendasari terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan tindak lanjut berikutnya ke depan dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan, dalam menjangkau orang yang ingin kita kenal. Tetapi di sini melalui firman Tuhan ini yang kita renungkan saat ini, saya mengangkat ada dua cara yang harus kita lakukan agar kita memiliki dasar pengenalan akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, cara yang pertama agar kita memiliki dasar pengenalan akan Kristus, yakni mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat ke-24 hingga ayat ke-25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan
mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, di sini mungkin kita kalau kita membaca sekilas, ini sebab akibat dalam kehidupan. Dua pilihan dalam kehidupan. Ada pilihan dalam kehidupan yang kita lakukan, the choice of life. Nah, dari dasar pertama ini, mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang mendasarkan hidupnya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat di Injil Lukas menuliskan Tuhan Yesus bertanya demikian, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Dia mengecam pada saat itu bangsa Yahudi yang terus menyuarakan nama Tuhan dengan hukum-hukum Taurat yang dikenalnya. Tetapi bagaimana di sini Tuhan menekankan dalam kitab Matius, menekankan bagaimana semua yang mendengarkan perkataan dan melakukan firman Tuhan, itulah yang utama dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, inilah dasar yang utama dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mendengar dan tanpa melakukannya, tetapi kita mendengar dan melakukannya. Di saat firman Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupan kita, di saat firman Tuhan itu diwartakan dalam hidup kita, kita telah mendengar. Dan kita meresponnya dengan roh yang ada pada kita, dengan urapan kuasa Tuhan, dan di saat itu kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak hanya mampu mendengar firman Tuhan ini, dan diam di dalam kehidupan kita, itu tidak mampu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita ditegaskan oleh firman Tuhan ini, kita mendengar, di balik kita mendengar, kita ada action atau ada tindakan yang kita lakukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, pastinya seturut apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mungkin tidak mudah bagi kita di saat firman itu datang, diwartakan dalam kehidupan kita. Kita telah mendengar, tetapi susahnya itu kita melakukan. Di sini kita membutuhkan kepenuhan iman kepada Tuhan. Kita benar-benar, makanya kita mendasari hidup kita di saat kita ingin mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus mendengar perkataan itu baik sekecil apapun, dan kita melakukan firman Tuhan itu baik sekecil apapun, dan hingga kita melakukan sesuatu dengan perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, dari cara yang pertama ini, mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu bagi orang yang percaya, itulah dasar kehidupan, dasar pengenalan akan Kristus. Kita lihat sebab akibat yang berikutnya. Jika kita tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita adalah hal layaknya orang bodoh yang tidak perlu bijaksana di dalam Tuhan, yang membangun rumahnya di atas pasir, dan tiba waktunya pencobaan itu datang mengombang-ambingkan kehidupan kita, kita goyah dan kita meninggalkan Tuhan. Kebanyakan kehidupan kita, kehidupan jemaat yang terjadi pada saat ini pastilah seperti itu. Dia berseru kepada Tuhan, tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada hidupnya, kepada dia. Dia tidak melakukan kepada kehidupannya sehari-hari. Dia hanya mendengar. Itulah hidup yang tanpa mendasari iman kepada, mendasari pengenalan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari tema yang saya angkat, dasar pengenalan ke Kristus, ada dua cara tadi. Mungkin saya sudah paparkan cara yang pertama, dan kita akan melihat
Cara yang kedua yang harus kita lakukan agar kita memiliki dasar pengenalan akan Kristus, yakni bijaksana dalam bertindak. Atau bisa saya kaitkan dengan teks firman Tuhan, jangan seperti orang bodoh. Sebelum jauh pembahasan kita di cara yang kedua ini, orang bodoh ini bisa diartikan orang yang berdosa, yang tanpa pengenalannya secara utuh kepada Tuhan itu sendiri. Itulah orang bodoh di sini, orang berdosa yang terlalu mementingkan sesuatu akal pikirannya, mengandalkan kekuatannya tanpa pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bijaksana dalam bertindak, inilah yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki. Bijaksana dalam bertindak, kalau kita lihat itu di ayat yang ke-20 4 juga dan 25. Bijaksana dalam bertindak, yakni di saat badai itu datang, di saat pencobaan itu datang, kita telah mendasari hidup kita terlebih dahulu tentang kebenaran firman Tuhan. Bijaksana dalam bertindak berarti kita melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita telah membangunnya dengan dasar yang kuat. Berarti bukan pilihan yang kedua yang kita ambil dalam teks firman Tuhan ini, yakni orang bodoh yang membangun dasar rumahnya di atas tanah, di atas pasir, yang pada akhirnya di saat badai datang, banjir datang, hanyutlah bangunan itu. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan dunia ilmu arsitektur, mungkin bangunan tanpa dasar itu bukanlah suatu bangunan. Setiap bangunan pasti ada fondasi. Fondasi itu adalah dasar kehidupan. Tanpa fondasi yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak akan bisa mencapai puncak yang harus kita raih, garis finish yang harus kita raih, yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Bijaksana dalam bertindak, yakni kita benar-benar menaruh kehidupan kita untuk tentang kebenaran firman Tuhan itu. Kita membuat suatu bangunan dalam kehidupan kita, memberi fondasi dalam kehidupan kita yang didasari oleh Kristus. Dan hingga pada saatnya kita akan mencapai mahkota kehidupan yang Tuhan akan janjikan kepada kita, yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Nah, dari dua cara ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita harus mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Dan kita jangan menjadi seperti orang bodoh yang berdosa, terus mengandalkan akal pikiran dan kekuatan kita sendiri, tanpa kita ketahui Tuhan itu mampu menolong kita. Dan di balik itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, jangan kita hanya menyebut dan menyuarakan nama Tuhan saja, tanpa tindakan yang ada dalam kehidupan kita, tanpa action, tanpa realita yang nyata, realita fakta dengan iman kepada Tuhan. Itu sama halnya kita telah menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang hidup adalah pilihan dalam kehidupan kita. Kita yang bisa menentukannya, kita yang bisa memilihnya, tetapi kita harus meminta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, itu adalah dua cara dalam kehidupan kita untuk mendasari pengenalan akan Kristus. Jadi, jika kita tidak mendasari kehidupan kita kepada Kristus, kita akan menjadi seorang yang mungkin mendengar perkataan Tuhan itu, tetapi tidak melakukannya. Yang mungkin membangun, tetapi tanpa mendasari fondasi bangunan dengan kuat. Bapak Ibu, kehidupan paceklik pada saat ini tentang adanya pandemi virus corona COVID-19 itu adalah suatu keterombang-ambingan bagi kehidupan kita, bagi kaum Kristiani. Bagaimana dengan dua cara ini kita tanamkan, kita dasari dalam kehidupan kita, kita mendasari kehidupan kita dengan dua cara ini yang telah saya sampaikan bagi kita semua untuk menghadapi keadaan globalisasi pada saat ini, yaitu COVID-19. Itu adalah suatu gambaran bagaimana uji coba, menguji suatu iman percaya kepada kita. Apakah kepenuhan iman kita benar-benar sungguh kepada Tuhan,
apakah tidak? Apakah benar-benar kehidupan kita telah kita dasari kepada Tuhan? Apakah belum? Nah, mari kita lihat semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu adalah siklus kehidupan kita bagi orang percaya. Yang terjadi bukanlah sesuatu hal di luar dari campur tangan Tuhan. Semuanya adalah campur tangan Tuhan. Mari kita mendasari kehidupan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu ada sampai kepada saat ini sebagai juru mudi dalam kehidupan kita, sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Tinggal kita yang harus berada di dalam Tuhan itu sendiri. Kita menyebut Tuhan itu sebab kita menggunakan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Selain kita bersuara memuji Tuhan, kita harus melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus benar-benar berseru kepada Tuhan, memandang Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu kehidupan kita. Kita harus bijaksana dalam bertindak. Apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kehidupan kita, janganlah kita sebagai orang bodoh, orang yang berdosa, yang tidak mau mengenal Tuhan, yang tidak mau mendasari hidupnya kepada Tuhan, yang cuma mengandalkan pikiran saja. Inilah kebenaran firman Tuhan kita yang boleh kita aplikasikan, boleh kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendasari hidup kita kepada Tuhan. Dasar pengenalan Kristus yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, bijaksana dalam bertindak, atau jangan menjadi seperti orang bodoh, yakni orang yang berdosa, yang tidak mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami sampaikan, telah kami wartakan. Biarlah terus berbicara melalui Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami pribadi dan pribadi. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu terus berkumandang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.